Alam adalah ayat-ayat Tuhan yang menyiratkan makna dan pertanda. Ibarat kata alam seumpama sastra. Secara etimologis, sastra berarti alat untuk mendidik, mengajar, dan memberi petunjuk. Sastra adalah dulce et utile, artinya indah dan bermanfaat. Sastra Melayu dan sastra Indonesia kini sedang berhadapan dengan globalisasi yang menggerus asal-usulnya. Ya, sastra adalah bagian dari keaslian peradaban suatu suku bangsa, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Pada dialog development episode kali ini, saya mengajak Anda berkunjung ke rumah puisi di Aye Ange, Sumatera Barat, yaitu Rumah Puisi Taufik Ismail, yang tidak hanya terletak di tengah alam nan puitis, namun juga dimaksudkan untuk mencetak generasi muda pewaris ilmu kesusastraan dari para sastrawan senior. Nah, pemirsa, sekarang saya akan menjumpai seorang penyair dari Singapura, yaitu Pak Suratman Markasan, yang berdarah Jawa, yaitu campuran antara Pekalongan dan Magelang. Dan saya akan langsung saja kepada Pak Suratman. Halo Pak Suratman, apa kabar Pak? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Jadi ini Bapak hadir di sini untuk ikut meramaikan Pak ya, pesta kesenian dan sastra di Sumatera Barat, khususnya di Rumah Puisi dan Rumah Budaya yang baru saja diresmikan. Dan Bapak sendiri melihat perkembangan seni sastra di Indonesia dan Singapura bagaimana Pak? Khususnya sastra Melayu Pak ya. Jauh sekali perbedaannya. Dari segi banyaknya, sedikitnya, Indonesia cukup banyak hasil sastra yang dihasilkan oleh penulis-penulis lama dan penulis-penulis baru. Dan itu langsung bergerak. Tapi di Singapura ini, kalau dibandingkan antara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Dulu Singapura barangkali selepas Malaysia, nomor 3. Tapi sekarang kami sudah di bawah Brunei. Karena keadaan di Singapura itu bahasanya. Bahasanya cukup penting. Jadi bahasa tidak ada, bagaimana sastra akan berkembang. Dan itu keadaan Singapura sekarang. Masyarakat Melayunya sudah total belajar di sekolah Inggris. Sekolah Melayu, sekolah Tamil, sekolah Mandarin sudah tidak ada. Anak-anak zaman sekarang ini sudah terus langsung dengan bahasa Inggris. Di Roma-Roma, keluarga dahulu ngomong dalam bahasa Melayu, sekarang sudah ngomong dalam bahasa Inggris. Pak Suratman, kalau begitu jangan-jangan Bapak ini menjadi penyair Singapura terakhir yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam karya-karyanya Pak ya. Karena generasi anak Bapak sudah tidak bisa lagi, karena cara berpikirnya pun sudah pakai bahasa Inggris Pak ya. Iya, itu yang sangat-sangat saya khawatiri. Karena bagaimana Anda menyatakan tadi bahwa golongan saya adalah golongan yang akhir, yang mula-mula menjadi terakhir mungkin. Ya, golongan saya yang kedua mungkin selapis dalam waktu singkat 5 tahun yang boleh menahan. Selepas itu golongan ketiga 5 tahun lagi. Jadi kira-kira 10 tahun lagi saya sudah memikirkan bahwa Masya Allah akan terjadi apa, bagaimana kalau bahasa sudah tidak digunakan oleh anak-anak kita. Apakah sekarang ini ada semacam anggapan di kalangan orang Melayu sendiri, apabila mereka berbahasa Melayu, maka kehormatan mereka akan satu tingkat lebih rendah? Iya, itu biasa. Biasa Pak ya? Mereka menganggap kalau menggunakan bahasa Melayu semacam mereka uneducated, kurang terpelajar. Maka mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau itu dalam 5 tahun yang lalu masih gitu. Tapi sekarang kalau seorang yang lulus dari sekolah Inggris, sama ada SMP, SMA atau universitas, kalau mereka tidak mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa utama atau bahasa Melayu sebagai majelis tadi, mereka akan ngomong dalam bahasa Inggris. Dan kalau mereka sudah terus-terus ngomong dalam bahasa Inggris, kapan mereka akan menggunakan bahasa Melayu? Di rumah mereka interaksi dengan keluarganya, mereka ngomong dalam bahasa Inggris. Saya menganjurkan, ada 1 minggu 7 hari.
Ya. 5 hari gunakan bahasa Inggris. 2 hari kesempatan seluruh keluarga menggunakan bahasa Melayu. Atau kalau bapaknya seorang guru Inggris atau orang yang pintar Inggris, dengan bapak si anak ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi ibu mengambil peranan ngomong dengan anak-anaknya dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu satu cara yang mungkin boleh menolong dari segi keluarga, dari penulis dan dari pemimpin. Kalau kesadaran itu padu ada, dengan kehendak Allah mungkin boleh terjadi. Terima kasih banyak Pak Suratman. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan. Ini akan membuat semua orang menyadari bahwa membangun identitas melalui seni, sastra, dan budaya ini sangat penting Pak ya, untuk membangun masa depan yang cerah. Selamat siang Pak. Kekhawatiran Pak Suratman, sastrawan Melayu Singapura yang 100% berdarah Jawa, tentang generasi penerus di bidang sastra, mungkin sedikit teratasi dengan kehadiran novelis berusia 17 tahun yang sudah merampungkan sebuah novelnya. Dia adalah Mardian Novita MZ, perempuan remaja dari keluarga miskin sehingga tak sanggup menebus ijazah SMU-nya. Dia mendapat bimbingan langsung dari penyair besar Taufik Ismail. Kita tentu saja patut bangga dan mendukung anak-anak muda seperti Dian untuk terus mengasah bakat dan ilmu sastranya. Pemirsa, sekarang saya akan berjumpa dengan pengarang novel ini yang ternyata masih sangat muda usianya dan berasal dari keluarga yang sangat miskin sehingga orang tuanya bahkan tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Halo, Dian Novita MZ. Jadi panggilannya Dian aja ya. Jadi Dian bagaimana dulu kok bisa terinspirasi menulis novel ini? Dian suka pelajaran kewarganegaraan gitu kan. Nah saat itu pengen menghadirkan sebuah cerita tentang Republik ini, ditambah dengan setelah keadaan gempa peristiwa 30 September, Dian pengen menghasilkan uang buat papa mama, buat membantu sekolah, dan itu yang memicu, yang menjadi motivasi Dian bisa menulis sebuah novel yang sebagian besar ditulis dalam tenda bantuan PIB. Oh gitu ya, dan dengan tulis tangan ya, karena tidak punya laptop. Iya, mulanya seperti itu. Setelah ditulis dengan tulisan tangan, Dian berusaha untuk pinjam laptop ke teman-teman, dan itu pun laptopnya bergantian. Yang penting naskah yang telah ditulis tangan itu bisa diketik. Berapa lama waktu yang dihabiskan waktu itu menulis novel ini? Kalau untuk menulis novelnya, Dian cuma nulis selama 1 bulan lebih sedikit, cuman yang proses lamanya itu yang berbulan-bulan pengetikannya. Oh iya. Ya, oke. Mudah-mudahan sukses Dian, karena saya sendiri juga merasa ikut bahagia dan selamat. Mudah-mudahan berhasil.